Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hands Channel. Kali ini akan kita lanjutkan pembelajaran tentang alat optik dan cahaya. Untuk pembelajaran kali ini kita lanjutkan tentang pembentukan bayangan pada cermin cembung. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembentukan pada cermin datar, kemudian pembentukan pada cermin cekung. Dan kali ini kita akan belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin cembung. Ya. Pembentukan pada cermin cembung. Cermin cembung disebut sebagai cermin negatif. Kalau cermin cekung tadi disebut cermin positif atau konvergen. Kalau cermin cembung disebut cermin negatif atau cermin divergen. Pada cermin cembung dipantulkan secara menyebar atau divergen. Sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperkecil. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil. Yuk kita pelajari bersama-sama. Ini adalah bagian dari cermin cembung. Perhatikan, ini adalah bagian dari cermin cembung. Cermin cembung berarti melengkung ke luar, ya, melengkung keluar. Ini keluar. Titik pusat bidang cermin O. Titik pusat bidang cermin O. Titik fokus cermin F, ya. Kemudian F kecil jarak titik fokus ke pusat cermin. Kemudian M pusat kelengkungan. R jari-jari cermin cembung, ya. Jari-jari cermin cembung. Jarak antara M ke U. Kemudian ruang 1, daerah di antara F dan U. Ruang 1. Ruang 2, daerah antara M dan F. Ruang 3, daerah setelah M. Ruang keempat, daerah di depan cermin. Ya, jadi daerah di depan cermin. Bagaimana sifat sinar istimewa pada cermin cembung? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah datang dari fokus. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sama dengan cekung, ya. Sinar datang menuju pusat kelengkungan seolah-olah dipantulkan dari pusat kelengkungan. Jadi kalau sinar datang melalui pusat kelengkungan, seolah-olah dipantulkan melalui pusat kelengkungan. Itu sifat dari sinar istimewa pada cermin cembung. Persamaan untuk menyatakan hubungan antara jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan jarak fokus pada cermin cembung dinyatakan sama rumusnya, ya. Ini 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jarak fokus, kemudian S jarak benda, kemudian jarak bayangan, kemudian kalau F jarak fokus, S jarak benda, S aksen jarak bayangan dalam satuan sentimeter. Untuk mengetahui perbesaran sama, yaitu M H aksen per H atau S aksen per S. Diberi garis ini, ya. Ini menunjukkan kira-kira atau abstrak, ya. Di sini M perbesaran, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. S jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin. Ya. Pernahkah kalian menjumpai cermin cembung sama dengan tadi, ya, cermin cekung tadi? Di mana cermin cembung itu?
Jadi kalian bisa mengetahui cermin cembung itu dari mana. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kalian berjalan ke jalan yang berkelok, jalan yang tajam, itu biasanya ada kacanya seperti ini anak-anak. Daerah pegunungan biasanya ini. Kalau kalian menuju ke Leduk, ya daerah Leduk ada di sini, ya ada kaca ini. Di Tretes itu ada. Ya, atau ini spion, sepeda. Ya, cermin cembung memiliki sifat maya, tegak dan diperkecil. Perhatikan kedua gambar tersebut. Kedua gambar ini merupakan contoh penerapan penggunaan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Pada tikungan atau persimpangan jalan raya biasanya dipasang cermin tikungan yang menggunakan cermin cembung. Dipasang di sudut jalan yang memiliki area yang tidak terlihat oleh pengemudi. Tujuannya untuk menjaga keselamatan pengemudi. Kemudian kaca spion digunakan agar pengemudi memiliki pandangan yang lebih luas pada keadaan di jalan yang ada di belakangnya. Jadi ini kegunaan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat ini adalah pembentukan bayangan pada cermin cembung, ini pembentukan bayangan pada cermin cembung. Kita lihat dulu. Berikut merupakan ilustrasi dari cermin cembung. Kali ini kita akan mempelajari proses pembentukan bayangan pada cermin cembung. Namun sebelum itu, kita akan berkenalan dengan beberapa parameter. Garis horizontal yang melalui pertengahan cermin dikenal sebagai sumbu utama. Dalam bentuk penuh, cermin cembung akan membentuk lingkaran. Nah, pusat dari lingkaran ini dikenal sebagai titik pusat lengkungan R. Vertex V merupakan titik pada muka cermin yang dilalui oleh sumbu utama. Perhatikan dengan seksama anak-anak. Pertengahan antara vertex dan E merupakan titik berkumpulnya sinar pantul. Menggunakan tiga titik ini, kita bisa membagi area di sekitar cermin menjadi 4 ruang. Ruang 1 berada di antara titik fokus F dan muka cermin. Ruang 2 berada di antara titik fokus F dan titik pusat lengkungan R. Ruang 3 berada di belakang titik pusat lengkungan R. Dan ruang 4 berada di belakang cermin. Untuk mendapatkan bayangan dari suatu titik, kita bisa memakai 4 sinar istimewa. Sinar pertama, sinar sejajar sumbu utama, akan dipantulkan menuju titik fokus F. Sinar kedua, sinar menuju titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar ketiga, sinar menuju titik pusat lengkungan R, akan dipantulkan kembali ke titik R. Sinar keempat, sinar menuju vertex akan dipantulkan membentuk sudut yang sama terhadap sumbu utama. Semua sinar istimewa akan berpotongan tepat di satu titik yang sama. Nah, titik ini merupakan bayangan dari titik B. Suatu benda sebenarnya tersusun atas beberapa titik. Semua titik ini akan menghasilkan bayangannya masing-masing. Kita bisa melukisnya sebagai anak panah menuju ketinggian dari benda, atau dalam bentuk yang lain. Dari sini kita mengetahui bahwa bayangan bisa memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan benda aslinya. Dalam kasus ini, bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Secara praktis, kita hanya perlu 2 sinar istimewa saja. Dengan prosedur yang sama, kita bisa meletakkan benda tepat di titik pusat lengkungan R. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar.
pindah ke ruang 2, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Meletakkan benda tepat di titik fokus F. Di sini benda tidak memiliki bayangan. Meletakkan benda di ruang 1. Sifat bayangannya adalah mayang, tegak, dan diperbesar. Yap, semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ini adalah pembentukan Berikut pada merupakan cermin ilustrasi cembung. dari lensa cembung. Lensa jenis ini memiliki bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepinya. Kali ini, kita akan mempelajari proses pembentukan bayangan pada lensa cembung. Namun sebelum itu, berikut beberapa istilah yang cukup penting. Garis horizontal yang melalui pertengahan lensa merupakan sumbu utama. Berbeda dengan cermin, lensa cembung memiliki dua titik fokus. Kita sebut saja sebagai F1 dan F2. Pada umumnya, lokasi objek berada di sekitar F1, sehingga sinar datang akan berasal dari sini. Ya, ini jadi nanti itu adalah lensa, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Jadi demikian tadi sudah kita bahas tentang pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, semoga nanti kalian bisa membandingkan antara cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nanti selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pada lensa. Nanti kita akan belajar tentang lensa. Sampai sini sudah pembelajaran kita yaitu tentang cermin cembung. Kita sudah punya 3 macam cermin yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Masing-masing bisa menghasilkan bayangan yang sifatnya antara cermin satu dan yang lain sangat berbeda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.